Desak Anies adalah acara kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut analisa Drone Emprit, acara kampanye dalam bentuk dialog tersebut sudah menggeser kampanye gemoy Prabowo Gibran. Apakah cara kampanye para paslon sudah tepat sasaran? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas berbincang dengan Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dalam Open Minded. Ya, Mas Fahmi dan juga Mas Gun-Gun, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Kita hari ini mau bahas soal strategi kampanye paslon ya, 3 capres-cawapres. Mas, kalau Anda sekarang melihat gaya kampanye para capres-cawapres, menurut Anda yang dilakukan oleh Mas Anies dengan Desak Anies, terus live di TikTok, lalu dengan Pak Prabowo dengan gemoy, dan saya malah kurang nggak lagi ya Mas Ganjar dengan malming Ganjar ya dan sebagainya. Anda melihat itu bagaimana? Plus minus masing-masing dan apakah sudah tepat dengan sasarannya? Iya, kampanye sekarang ini harus berubah memang. Kenapa? Karena ada fenomena yang belakangan semakin menguat, yaitu tren penggunaan media sosial kan. Tadi saya setuju, salah satu segmen tebal sekarang itu adalah anak muda. Gen milenial dan Gen Z itu 56% dari 204 juta pemilih. Artinya kan ini ceruk yang potensial. Tadi saya sedikit menambahkan Mas Ismail Fahmi, kita kalau tidak hati-hati bisa kemudian mengulang fenomena. Memang Filipina ya, 2022. Ada beberapa kesamaan, saya bicara data nih, misalnya Filipina itu waktu 2022 itu pemilihnya 56% juga, persis sama dengan kita. Cuman jumlah pemilihnya lebih sedikit kan, 65,7 juta. Kita kan 204 juta. Tapi prosentasenya mirip. Kemudian yang kedua, tingkat penetrasi internet yang tinggi juga di Filipina. Seingat saya 91%, kita 77%, tapi populasi kita besar. Berarti kan sekitar 213 jutaan pengguna internet aktif. Nah kemudian yang ketiga, 1/5 masyarakat Filipina itu di bawah garis kemiskinan. Sehingga isu populisme ya terutama soal kesejahteraan itu tinggi. Nah pada saat ini narasi-narasi soal kesejahteraan seperti makan siang gratis itu kan sebenarnya isu-isu yang masuk ke wilayah basic need kan ya. Dan kalau kemudian kita melihat fenomena ini agak-agak mirip juga dengan yang terjadi di Indonesia. Contoh misalnya Gibran itu kan anaknya presiden yang sedang aktif. Sama seperti Filipina, Sara Duterte anak presiden aktif. Nah, gemoy itu menurut saya juga salah satu contoh bisa sebut aja dalam tanda petik ya replikasi gitu ya dari Bongbong Marcos. Ya. Konsultannya dari Filipina juga. Saya nggak tahu ya. Yang jelas tingkat kemiripan ini tentu kan juga diantisipasi oleh pasangan 01 maupun pasangan 03. Nah kalau kita lihat konsep kampanye ya Mbak Yasmin belakangan, menurut saya soko gurunya itu basisnya itu 3. Pertama itu pada kekuatan narasi. Nah, narasinya yang kemudian tidak cukup disebar di sosial media tapi juga di offline. Ini yang disebut dengan konsep connected media. Nah, kalau misalnya kita lihat fenomena seperti Desak Anies misalnya ya, itu kan offline kan. Kemudian di online-nya live TikTok. Dan tentu juga ini kita bisa sebut sebagai fenomena baru nih. Ya, fenomena baru di mana ada town hall meeting gitu ya. Dan isu masuk ke gagasan-gagasan dan berani untuk di-challenge oleh banyak orang. Kemudian juga dimensi emosionalnya itu dimainkan di live TikTok, mendengar curhat, mendengar sapaan, menjawab pada saat misalnya dalam perjalanan. Ini kan menyentuh dimensi emosional soal kedekatan, kekitaan, dan dimensi fungsionalnya di Desak Anies itu soal bagaimana mereka berdebat atau mereka misalnya meminta Anies seperti apa sih kalau menyelesaikan masalah seperti ini kan tidak mudah ya.
Itu soal narasi. Yang kedua, polanya udah jauh berubah. Kalau dulu kan pola linear searah. Kampanye di iklan TV, di koran, di baliho. Sekarang itu menurut saya udah ketinggalan, old school ya. Masuk ke sosial media dari one to many communication menjadi many to many. Dari banyak ke banyak orang. Kan begitu kan konsepnya sekarang. Makanya kemudian menurut saya tidak cukup satu sosial media. Ya semua platform sosial media dengan segmen yang berbeda-beda digarap. Kan kayak misalnya live TikTok udah pasti segmennya anak Gen Z gitu ya. Sementara misalnya X itu ya dia akan main di kayak misalnya tadi Anies Bubble misalnya. Kemudian diskursus publik yang ya termasuk tweet war ya kan di situ. Nah itu tentu khas dari kelas menengah terdidik kan. Nah belum lagi misalnya kalau kita bicara soal mereka yang ada di offline kan harus dibawa tuh dari sosial media ke yang pendekatan basis komunitas yang disebut triple C kalau kita istilah political marketing. Pelayanan komunitas, kemudian pemberdayaan komunitas kan gitu ya, sama hubungan komunitas. Jadi basisnya komunitas, kayak Desak Anies itu kan pendekatan basis komunitas dipakai tuh. Itu yang dulu dipakai oleh Obama. Sebenarnya Obama kan triple O, Obama online operation itu connected media. Jadi apa yang rame di offline ditarik ke online. Waktu itu Facebook ya muncullah misal 1 million strong for Obama gitu. Sebagai bentuk kapitalisasi dari online offline, offline online gitu. Itu menurut saya memang akhirnya melahirkan yang disebut dengan pelibatan politik dari anak-anak muda yang disebut apa istilahnya itu political engagementnya tuh ada. Nah yang ketiga pendekatan basis tetap yang disebutkan teritori. Kampanye nggak mungkin cuma sosial media. Teritori ini lebih penting juga. Kenapa? Setiap pergerakan di zona primer, zona sekunder, zona tersier. Kayak misalnya nih Jawa, pasti battleground. Kenapa? Pemilihnya kalau dihitung Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI dan Banten udah lebih dari 60% pemilih ada di sini gitu. Makanya kenapa misalnya dalam 1 minggu kemarin semua capres fokus Jawa. Kan gitu. Karena apa? Ya Jawa Barat aja udah hampir 37 juta. Jawa Timur 31 juta. Jawa Tengah 27 juta. Ya kan itu kan udah battleground dengan suara tebal ya. Teritori itu kan nggak bisa cuma selintas di sosial media. Kenapa? Sosial media kan ada filter bubble ya kan? Ada misalnya ruang gema atau echo chamber. Ya pasti kan hanya menerima informasi dari mereka yang satu frame informasinya ya kan gitu. Atau misalnya dia harus keluar dari situ. Makanya tetap kan suara real itu ada di TPS nanti. Makanya harus ditarik dari online ke offline, dari offline ke online. Berarti yang dilakukan Anies atau yang dilakukan oleh Prabowo atau juga Ganjar itu menurut Anda gimana? Right on the track atau ada yang perlu dimodif lagi sebetulnya? Kalau untuk pasangan 01 saya lihat sementara ini udah on the right track ya. Kenapa? Tadi connected media tuh terlihat. Kayak misalnya gagasan adu gagasan tidak hanya di X tapi juga dibawa ke Desak Anies misalnya. Nah ini juga sebenarnya dilakukan oleh Pak Ganjar gitu dan Pak Mahfud. Masih ingat ya Pak Mahfud juga live tuh. Cuman masih terasa linear. Ya kan belum seinteraktif. Belum interaktif lebih nanti satu mungkin arah lebih banyak. Tapi juga ada istilahnya gini, primus inter pares bahasa Latinnya itu. Jadi yang pertama dari yang sederajat, artinya kalau di antara capres-capres itu ada yang memulai siapa, itu biasanya kan dia yang lebih dapat. Kalau yang mengikuti atau mirip-mirip mengikuti itu biasanya impresinya udah lain lagi. Jadi follower gitu ya. Padahal, tapi tetap harus dicoba sih gitu. Padahal memang harusnya semua begitu gitu ya, dan padahal juga Mas Ganjar lebih dulu bahkan ya main TikTokan gitu ya. Tapi Ganjar saya lihat udah interaktif, udah pengguna sosial medianya udah oke. Dan belusukannya juga udah dapat. Mungkin nanti Pak Mahfud dengan segmen-segmen khususnya itu juga harus kayak misalnya. Kan Pak Mahfud itu sangat dekat dengan kelas menengah terdidik karena sebagai intelektual akademisi ini mungkin lebih menggarap dan kelompok santri kan gitu.
yang tidak seluruhnya mungkin respect dengan Caimin, kan begitu. Nah, yang saya agak-agak berbeda pandangan sebenarnya begini, Gibran ini kan paling muda sebenarnya. Tapi saya perhatikan belum masuk ke sosial media dengan betul-betul optimal ya, tidak live bisa atau tidak. Saya lihat soal interaktifness-nya itu agak-agak kurang gitu ya. Debat-debat udah jelas ya, jarang sekali ya, apalagi misalnya yang sifatnya offline. Nah, Pak Prabowo ya memang gaya Pak Prabowo kan tidak di sosial media ya, meskipun rame, saya lihat lebih diramaikan oleh circle-nya, oleh echo chamber-nya. Mungkin agak sulit juga karena kan mereka pejabat aktif, jadi day to day kan masih melakukan pekerjaannya kan gitu. Ya resiko sebagai kandidat kan. Ya artinya peraturannya sekarang kan emang mengizinkan untuk tetap aktif, jadi betul. Itu konsekuensinya sebetulnya menurut saya. Dan ini Mas, yang saya juga pelajari di live-nya Mas Anies itu adalah dia tidak membahasakan dirinya sebagai abah gitu, artinya nanti abah ini ya kan ada juga kan TikToker yang membahasakan dirinya tuh sebagai kakak atau bunda atau nanti bunda ini ya gitu atau nanti kak ini ya gitu. Jadi Mas Anies tuh tetap Anies Baswedan tuh tetap saya gitu. Jadi walaupun diabah-abahkan gitu, maksudnya dia panggil abah online gitu kan, jadi tetap menyebut dirinya sebagai saya gitu. Jadi menurut Mas Gun itu tepat atau apa malah kalau mengabahkan diri malah lebih salah gitu, apa kurang tepat? Iya, menurut saya natural tuh jauh lebih bagus sih. Itu kan tidak menjadi orang lain, tapi mendengarkan apa yang kemudian menjadi keinginan orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya, itu yang disebut dengan pola interaksi. Kan kalau tadi Mas Fahmi sebutkan di sosial media itu penting ya, itu pola timbal balik atau reciprocal kan. Nah itu terlihat dari kayak tadi itu, bagaimana bisa pertautan antara akun. Ya dia akan membentuk kolamnya sendiri itu. Dan semakin besar misalnya di kolam itu sentimen positif, ya dia akan tentu berpotensi diarahkan pada potensi-potensi suara nanti. Lalu kalau misalnya di live itu Mas Anies bicaranya ringan-ringan saja, menurut Anda sudah tepat atau atau nanti lama-lama bolehlah agak berat sedikit atau gimana menurut Anda? Atau sama seperti Mas Fahmi ya, kalau berat-berat mungkin nanti di ruang yang seperti itu memang kalau saya lihat karakter di sosial media itu kan nggak bisa terlalu berat ya. Kalau terlalu berat itu malah biasanya tidak menarik. Jadi udah tepat lah. Ya, meskipun tidak kemudian selalu dominan gimmick gitu ya. Kan kalau gimmick terlalu dominan meskipun disukai ya itu artinya juga sudah tidak berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya gitu. Kan yang dibutuhkan itu keunikan. Kayak misalnya udah belum nih strategi ini dipakai oleh lawan. Kan begitu. Kalau misalnya kembali ke gimmick yang dominan kan sudah tadi udah Mas Ismail sampaikan. Makanya kenapa ini juga saya analisis ya dari sisi perubahan opini. Opini itu kan akan berjalan 3 tahap nih. Pertama itu namanya perbincangan atau stage of brainstorming kan. Orang acak aja dulu. Sama seperti dulu mungkin gemoy itu apa itu belum banyak tahu tuh. Tapi kemudian masuk ke yang kedua. Namanya stage of consolidation. Opini itu akan mengonsolidasikan diri di kelompok pro dan kontra. Dan kadang-kadang kalau nggak ada pro kontra biasanya dilakukan proses politik ya, namanya political engineering supaya kemudian muncul pro kontra. Itu biasanya tuh ada melewat influencer kah, lewat opinion maker kah, itu biasa tuh. Baru kemudian masuk ke yang ketiga, tahap opini itu solid sentimennya positif kalau dalam sosial media atau kalau dalam offline persepsi yang dicek lewat misalnya metodologi seperti misalnya multi stage random sampling, positifnya itu juga kelihatan. Terlihat dari naiknya misalnya tingkat kesukaan, ya kan? Naiknya tingkat keterpilihan. Nah, itu nanti semakin mendekati hari H itu akan menentukan apakah potensi si kandidat terpilih atau enggak gitu. Jadi menurut Mas ini sudah tepat, dan kalau Anies Bubble itu menurut Anda berdua lah, itu berarti organik ya, nggak settingan atau di provide oleh tim ses atau apa? Menurut Anda gimana? Gini, kalau soal bahwa strategi masuknya pasti semua kan
by intention ya. Ya kan nggak mungkin tanpa intensi. Maksud saya kayak misalnya masuk nih pakai misalnya sebut aja Anies Bubble gitu ya. Kan pasti kan ada intensi kan untuk masuk ke situ. Tapi bahwa perbincangannya itu apakah organik atau anorganik itu menurut saya akan sangat bisa dianalisis oleh siapapun. Termasuk oleh SNE-nya Mas Ismail gitu ya. Terlepas dari itu semakin alamiah, semakin kemudian sentuhannya itu menurut saya jauh lebih casual dan alamiah tadi akan semakin memperbesar menurut saya peluang terjadinya pelibatan politik, bukan mobilisasi ya. Berbeda antara konsep mobilisasi dengan partisipasi. Kalau mobilisasi itu ya orang bisa aja pakai misalnya bot seperti tadi, tapi kan tidak menyumbang yang disebut partisipasi. Partisipasi itu ingat bukan hanya datang ke TPS, tapi menjadi bagian juga dari pemenangan Anies. Misalnya pemenangan Gibran, pemenangan Ganjar gitu. Maksud saya ketiga pasangan calon ini harus mengelola yang disebut dengan basis-basis komunitas di online maupun offline yang kemudian punya ketergerakan untuk sama-sama berpartisipasi memenangkan kandidat mereka. Nah kalau misalnya berbayar, hanya jadi buzzer, influencer, ya mereka hanya akan bergerak oleh untuk mereka gitu. Ya Mas Gun gimana tadi, apakah ini bisa bergerak lebih besar, lebih ke arah pilihan tanggal 14 Februari nanti atau bagaimana? Menurut saya bisa memberi sumbangsih tebal kalau dikelola dengan sangat baik. Ini karena sejak pemilu di tahun 2016-an ke sini, di berbagai pemilu di dunia, sosmed memberi sumbangsih kayak misalnya ya. Terlepas dari pro kontranya 2016 kan Donald Trump itu juga dibantu sosial media ya dengan Cambridge Analytica-nya lewat Facebook juga kan propaganda komputasional itu udah jalan dari situ. Meskipun banyak sisi negatif ya yang disebut propaganda ala Rusia waktu itu masih ingat ya. The Firehouse of Falsehood itu kan rame dan menjadi bahan kritik karena menyangkut privacy segala macam ya. Kemudian Bolsonaro di Brazil. Kan salah satu yang memberi kemenangan itu juga selain perang darat adalah perang sosmed. Nah kalau kita lihat Bom Marcos juga demikian. Tapi kita jangan hanya melihat election. Dalam 10 tahun terakhir saya lihat banyak sekali gerakan-gerakan social movement yang berhasil diinisiasi dari sosmed. Seperti misalnya Arab Spring. Kan Wael Ghanim misalnya bagaimana mengeksplorasi Facebook ya lewat icon Khalid Said ya dengan fanpage ya waktu itu We Are Khalid Said gitu. Dan itu mampu mengamplifikasi gerakan mereka berkumpul di lapangan At-Tahrir ya di Mesir dan kemudian terjadi yang disebut dengan Revolutionary Social Movement. Nah itu bagi saya ternyata juga bisa jadi contoh. Kemudian Umbrella Movement Hong Kong Demokrasi 2014 ya. Itu juga demikian kan. Pun demikian misalnya saya lihat di beberapa pemilu kita. Sejak misalnya pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, 2019, sosial media terus traffic pemanfaatan untuk kampanye itu semakin terasa signifikan. Cuman masalahnya kan kita nih negara dengan tingkat disparitas yang luar biasa antara desa kota, aksesibilitas terhadap internet juga berbeda-beda antara desa kota dan jangan kan jauh-jauh di luar Pulau Jawa, di Jawa aja misalnya kalau Mbak Yasmin ke Sentul Selatan naik ke Cisadon itu udah nggak bisa akses internet gitu kan. Ini contoh yang paling dekat. Artinya memang pendekatan-pendekatan teritorial itu juga penting dilakukan tetap sehingga bagi saya apa sih konsep paling penting dalam kampanye tetap connected media. Mulai dari media baru, media lama, dan yang paling penting sih kandidat itu lebih terbuka, open minded. Mas Gun kan pas debat perdana itu jadi ini ya tim panelis ya. Tapi saya boleh nggak sih kalau minta Anda mengkritisi tampilan di debat pertama juga boleh nggak? Ya, boleh dong, boleh ya. Walaupun waktu itu jadi panelis ya gitu. Karena tadi Mas Fahmi nyebut Mas Anies itu saya juga termasuk orang yang cukup
nggak nyaman tuh kalau waktu itu pas dengar itu ya. Maksudnya saya juga makanya tadi saya nyebut, saya juga menulis ya, menganalisa debat pertama dan kedua. Di situ saya melihat ada posisi kesetaraan atau ketidaksetaraan nggak ketika orang menyebut dengan tone seperti itu, karena kan tone ya sebenarnya yang kurang membuat nyaman sebetulnya. Ya nggak? Ya sebetulnya kan memang setiap diksi, setiap gesture ya dari para pasangan calon itu kan akan diperhatikan publik ya. Wajar saja kalau kemudian ada interpretasi. Contoh misalnya ya sebenarnya penggunaan mas itu kan biasa. Iya. Tapi dengan misalnya intonasi tertentu kan menjadi tidak biasa. Seperti misalnya sorry ya gitu ya yang tadi disebut. Itu kan menjadi stressing point ya. Cara pandang terhadap lawan atau mitra berbicara. Sebenarnya kalau saya lihat yang namanya panggung debat itu kan impression management ya. Manajemen kesan. Sehingga kemudian kalau bicara soal citra diri, bicara soal narasi, bicara soal manajemen forum itu udah satu paket tuh. Biasanya kalau saya menganalisis ya, apakah misalnya tingkat respectnya itu muncul di situ terhadap mitra berdebat, karena berdebat itu kan ada etik berdebat gitu ya. Kemudian bicara soal substansi, misalnya soal kalau argumen, data, fakta itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudian menunjukkan kredibilitas dia sebagai communicator di panggung debat. Nah kemudian yang ketiga tentu bagaimanapun kan debat itu banyak hal-hal yang sifatnya insidental. Yang kemudian bisa aja stimulus respon dan persekian detik itu akan dilihat oleh publik, misalnya soal perubahan gaya. Kan gaya di Indonesia tuh yang disukai cuma 2 gaya. Pertama equalitarian style, gaya kesetaraan. Kemudian yang kedua the structuring style, gaya yang kemudian berstruktur, rapi, well organized. Itu biasanya yang kemudian dominan. Kan makanya kemudian kalau kita lihat misalnya perubahan beberapa bulan belakangan Pak Prabowo menjelang kampanye kan gayanya itu berubah dari gaya sebenarnya dynamic. Pak Prabowo kan gaya dynamic. Pak Anies itu gaya berstruktur. Pak Jokowi itu gaya equalitarian dan itu ada di Gibran itu. Pak Ganjar itu gaya equalitarian juga. Pak Prabowo persekian detik pada saat misalnya ada pertanyaan itu kan berubah dari gaya yang ditampilin dalam New Prabowo, kemudian ada tekanan misalnya pada saat ada pertanyaan dan kemudian muncul lagi gayanya sebagai dynamic dan itu kemudian terbaca sebagai bentuk karakter ya dalam panggung. Sebenarnya masing-masing kita kayak misalnya Mbak Yasmin, saya, Mas Fahmi kan punya gaya asli. Karakter dasar lah kita bilangnya. Iya, dan itu bisa nggak kita mengadopsi gaya orang lain? Mungkin temporer bisa, tetapi sebenarnya kita punya gaya orisinilnya. Itu yang pertama ya, yang harus dijadiin catatan nih. Kemudian yang kedua, bagaimanapun kan yang namanya retorika itu kalau dia tidak punya logos ya, logos itu berarti kan argumen, pengetahuan, data, itu nanti akan fondasinya akan lemah tuh. Ya tentu ada aspek lain seperti misalnya aspek etos, patos ya, soal kredibilitas dan soal etika kan itu penting juga dalam konteks retorika. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di panggung debat perdana kan ada orang yang kemudian piawai menyampaikan data, fakta, respect pada mitra ya kan, kemudian dalam beberapa hal juga menarik dalam konteks gimmick tertentu misalnya ya. Wakanda No More ya, Indonesia Forever itu kan sebenarnya gimmick ya, atau misalnya Caimin selepet ya kan, itu kan sebenarnya gimmick. Bagi saya sih gitu Mbak Yasmin ya, dalam beberapa hal mungkin debat perdana ini karena bagaimanapun yang perdana selalu jadi perhatian, itu kemudian kan memantik yang disebut dengan pergerakan opini. Wajar kalau tadi Mas Fahmi bilang debat itu memengaruhi persepsi halayak. Dan persepsi kemudian mendinamisasi diskursus publik seperti di Twitter atau misalnya di X ya, atau mungkin di perbincangan live streaming ya yang kemudian di YouTube, kemudian juga di perbincangan yang sifatnya offline gitu. Nah, bagaimana Anda melihat performance masing-masing kandidat di debat kedua kemarin? Oh, debat kedua pertama ya yang pasangan nomor 1 ya. Caimin saya lihat dalam beberapa hal
gimmicknya paling banyak sih sebenarnya. Selepetnya banyak banget. Iya, cuman dalam banyak hal juga menurut saya agak kedodoran ya, terutama di data-data penunjang ya, karena argumen itu kan harus didukung dengan data. Kayak misalnya soal 40 kota baru selevel Jakarta. Ini kan butuh tidak hanya narasi, tapi butuh penopang argumennya itu seperti apa gitu. Itu contoh. Kemudian dalam beberapa hal agak masuk terjebak gitu ya dengan pertanyaan dari kandidat nomor 2 Gibran. Ketika misalnya soal akronim, kan sebenarnya etiknya sebuah debat itu tidak menggunakan akronim yang sifatnya mungkin justru tidak menghantarkan pada debat substantif. Itu lebih pada jebakan hal-hal yang sangat instrumental. Makanya saya sejak 2019 kan mengkritik itu dalam tulisan-tulisan saya. Tidak boleh presidential debate itu menggunakan akronim yang sangat teknis. Seperti TPID, ya, TPID 2019. Atau unicorn mungkin masih kemarin masuk ya, ada TPID SGIE. 2014, ya. Unicorn 2019. Ya, kemarin carbon capture and storage misalnya itu kan sangat lokus itu sangat technical. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis jika pun mau didorong itu diberi konteks sehingga kemudian kita memberikan kesempatan mitra berdebat itu untuk mengelaborasi. Kan yang paling penting itu substansinya. Lalu terus dulu Mas. Nah itu catatan saya soal pasangan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua Gibran memang di segmen 1 membuat dia lebih percaya diri ketika dia lolos di segmen 1. Dia performa komunikatifnya menurut saya bagus. Pada saat dia menarasikan visi misi yang kemudian harus dihantarkan sebagai prawacana pada debat dialektis di segmen 2, 3 sampai 5. Ya tapi ada problem kalau tidak salah ingat itu di segmen 4 ya dan 5 ya yang mulai proses tanya jawab. Itu menurut saya ada hal yang secara etik patut dipertanyakan gitu ya, soal tadi akronim dan soal wilayah yang sangat teknis. Tapi overall menurut saya itu cukup memberi kejutan pada halayak. Kenapa? Karena publik kan bertanya-tanya ini seperti apa sih sebenarnya Gibran di panggung debat kan. Nah, ketika misalnya orang banyak underestimate dan muncul sosok Gibran dengan narasi itu ya kemudian ya ada semacam ekspektasi yang dijawab gitu ya, meskipun tentu sejumlah kritik perlu disampaikan, contohnya seperti tadi itu. Kemudian Pak Mahfud yang justru ekspektasinya tinggi gitu ya, saya mengapresiasi Pak Mahfud itu tetap berada di zona nyaman, arus utama portofolionya gitu, soal hukum, soal pemberantasan korupsi. Jadi kan dia dari awal membuka itu dan wacana namanya koherensi karakterologis kalau dalam komunikasi ya. Jadi kepaduan antara narasi dengan karakter si pembawa narasi itu. Dan Pak Mahfud kan dianggap sebagai orang birokrat yang bersih, yang kemudian berani. Nah itu kemudian ditampilkan di situ. Cuman memang minusnya dalam beberapa hal saya lihat terutama di isu-isu yang di luar zona nyamannya itu kemudian banyak mengalami kedodoran. Mas majuan dikit. Ya oke. Gitu kira-kira Mbak Yasmin. Mas sebelum ke Mas Fahmi, sebenarnya kalau orang ditanya kayak gitu harusnya jawab apa sih Mas? Iya. Ketika ditanya yang triki-triki seperti itu harusnya kita gimana? Ya sebetulnya kan kita punya peluang untuk pertama ketika misalnya ditanya soal akronim itu tidak masuk ke saya tidak tahu. Sebenarnya equivocal communication itu namanya strateginya. Jadi membuat jawaban agak lebih ngambang. Seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan tidak menjawab carbon capture. Tapi menjawab dari sisi regulasi. Pembuatan regulasinya itu kayak gini. Udah, tapi tidak masuk ke substansi sebenarnya. Berbeda dengan Caimin ketika di stimulan dengan SGIE. Itu kan dia jawab, apa ya saya nggak tahu tuh SGIE. Itu kurang strategi sebenarnya dari sisi komunikasi. Kenapa? Dia bisa melakukan dua hal. Pertama, harus kemudian
tidak masuk ke wilayah yang sebenarnya itu jebakan, gitu Mbak. Atau yang kedua, dia bisa seperti Pak Mahfud melakukan yang disebut equivocal communication. Oh jadi sebenarnya kayaknya emang duluan Pak Mahfud ya, dan Pak Mahfud tuh bisa. Ya betul. Artinya berdalih lah, artinya namanya berdiplomasi. Iya berdiplomasi. Pak Mahfud bisa berdiplomasi, tapi Caimin menyatakan langsung tidak tahu. Dan sebenarnya itu harusnya bisa disiasati juga tadi ya. Misalnya dengan mengkonfirmasi, ya kan, atau misalnya meminta elaborasi atau konteks dari pertanyaan, kan, atau sebenarnya bisa punya hak untuk tidak akronim, gitu kan. Punya pengalaman di debat sebelumnya kan di 2000. Maksud saya ada debat sebelum debat presiden 2024 itu di 2019 dan 2014. Jadi sebenarnya boleh aja. Kan hak juga. Ya, tapi kan kemarin ketika bertanya kan di-cut waktunya oleh moderator sehingga dipindah gitu kan. Mungkin kedepannya itu bisa menurut Anda itu. Menurut saya ke depan harus jadi catatan untuk KPU. Dan semua tim ses untuk menyepakati etika berdebat, salah satunya memasukkan soal di antara para kandidat tidak bertanya dua hal. Pertama dengan model pertanyaan akronim. Yang kedua pertanyaan yang sangat lokusnya teknis kecuali memberi konteks. Jadi intinya seperti itu. Dan penggunaan kata selepet itu saya tuh karena saya kemarin tadi saya cerita saya menulis, jadi saya sampai ngitung tuh. Jadi Caimin itu ngomong dari 4 menit, ngomong selepet itu dari menit ketiga sampai menit pertama. Jadi dalam 2 menit itu ngomong selepet 6 kali. Tapi memang semua itu sebenarnya kalau dilihat sesuai konteks sih, cuma ada yang pertama aja yang mungkin out of context gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Gun-Gun, selepet itu sudah jadi gimmick yang cukup mengena kan untuk Caimin, atau menurut saya atau tepat guna nggak pada saat di debat itu? Untuk Caimin menurut saya justru itu salah satu gimmick yang memang identik. Kenapa? Karena dalam komunikasi politik itu ada namanya politik asosiatif. Caimin ini kan santri. Dan sosiokultural santri yang mau dipersuasi itu kan kalau pesan diulang dan segmennya jelas nggak apa-apa. Kan Caimin pasti sedang memersuasi basis pemilih santri yang kebetulan salah satu ikon santri itu ada di Caimin gitu. Kan jumlah pemilihnya tebal. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini kebanyakan ngomong selepetnya. Ya kalau soal intensitas betul sih. Kalau misalnya dalam satu segmen pesan berulang terlalu sering, itu malah sebenarnya paradoks. Makanya mungkin ke depan jikapun mau tetap dijadiin gimmick dalam satu segmen ya mungkin cukup 2 kali atau maksimum 3 kali. Kalau sudah 6 kali itu menurut saya sudah perulangan yang tidak perlu gitu. Nah ini kan hari Minggu mau debat ketiga atau debat capres kedua. Ada pandangan terhadap atau ada kira-kira saran lah nanti kalau ditanya kayak gini harusnya begini untuk masing-masing kandidat, atau Anda ngelihat kayaknya mungkin Anies akan perform lagi, atau mungkin kali ini Ganjar atau malah Pak Prabowo karena di bidangnya. Oke, dalam debat itu suasana tuh bisa unpredictable. Makanya kemudian jangan noble self, istilah merasa diri paling hebat gitu ya. Ingat Sarah Pauline dulu waktu debat soal geopolitik itu turun performanya gara-gara tidak mendengar ini cawapresnya di Amerika ya. Waktu itu berpasangan dengan John McCain kan. Itu gara-gara gak mau FCR atau Finding Conclusion Recommendation. Jadi semacam diskusi dengan tim ahli gitu. Kemudian apa yang menjadi isu-isu utama, tema-tema utama yang kemudian membutuhkan yang disebut dengan data-data penguat dalam konteks retorikanya. Nah kayak misalnya ini kan subtema-subtema penting nih, hubungan internasional, geopolitik, pertahanan. Seharusnya Pak Prabowo yang paling kuat nih di sini. Tapi lagi-lagi debat itu kan tidak ada yang memprediksi orang mau bertanya apa gitu. Meskipun tentu ya ada isu mapping gitu ya, pasti ada. Tapi apa yang ditanya tentu belum tentu
kemudian mungkin yang sehari-hari Pak Prabowo juga lakukan di Kemenhan gitu. Oleh karena itu saran saya begini, pertama untuk KPU sendiri, apa yang kemudian jadi pengalaman kemarin ya, debat 1-2 yang kurang-kurang bagus, kayak misalnya ekspresi tubuh yang memantik emosi penonton gitu yang ada di lokasi, itu menurut saya harus benar-benar diingatkan para kandidat karena mereka jadi role model kan. Kemudian juga soal tadi yang teknis-teknis, pertanyaan yang teknis untuk para kandidat, meskipun beliau-beliau mungkin ahli ya, tapi kan ahli di hal-hal yang sangat spesifik, belum tentu ahli di seluruh subtema itu. Makanya ya harus memang well prepare, harus kemudian menyiapkan diri dengan sangat baik, kemudian mau menerima ya masukan-masukan dari tim ahli. Karena pasti mereka semua punya tim ahli kan. Yeah. Nah, konteks itulah yang kemudian bisa memperkaya, memperdalam subtema itu sehingga kemudian ada literasi di masyarakat ya terkait dengan apa subtema yang menjadi bahan penting. Gesture itu mungkin juga penting ya, dalam artian bagaimana Anda memandang lawan debatnya, maksudnya menghargai dan sebagainya. Jadi tidak kesannya seperti underestimate atau merendahkan misalnya, karena itu kan juga ada sentimen di Gibran yang kemarin muncul ya, bagaimana seorang anak muda bisa tiba-tiba ada kesan merendahkan seperti itu, ada muncul kayak gitu kan. Menurut saya pada akhirnya kan itu justru impresi itu akan dibaca oleh publik ya, nanti akan sentimennya akan negatif sendiri. Makanya kalau misalnya orang sadar dengan panggung itu, ini kan front stage, panggung depan yang dilihat oleh halayak. Ya kalau dia kemudian tidak memanfaatkan sebaik mungkin, bukan hanya substansinya ya, tapi juga manajemen forum ya, termasuk tadi gesture dan lain-lain. Ya dia tentu akan performanya akan dianggap turun, dan pasca debat pasti sentimennya negatif, apalagi misalnya merendahkan atau mungkin merasa ekspresinya berlebihan ya. Kadang kan dibaca misalnya oleh publik, ini gesturnya kok bukan calon pemimpin yang siap berdebat atau berbeda pandangan, misalnya emosian gitu. Nah, itu kan akan dinilai juga oleh publik dan sehingga sentimennya jadi negatif. By the way, kalau misalnya dari sisi debat cawapres kemarin, sebelum kita ke desak Anies, itu ada kesan ini enggak, Mas? Ada rasa sungkan enggak dari dua kandidat lain terhadap Gibran? Mas Gun-Gun melihat itu? Ya, saya membaca itu. Jadi saya lihat Pak Mahfud yang biasanya juga berani to the point gitu ya, kemarin lebih wait and see. Kemudian juga Caimin sama, kayak misalnya pada saat bertanya soal Solo ya, kan cenderung optimisme sih sebenarnya itu. Padahal ya langsung aja gitu ya, Mas, Anda dapat proyek itu karena anak presiden atau bukan? Itu gitu kan pertanyaan itu yang bias sama, kan itu menunjukkan bahwa ya manajemen pesan yang kemudian dilakukan oleh Pak Mahfud dan Caimin kan berarti agak menjaga. Masih kepak-keuh lah ibaratnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gugun, sama-sama. Mas Ismail Fahmi, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Dan juga untuk Sobat DN, nanti kita ketemu lagi di Open Minded berikutnya bersama saya Yasmin Muntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.